Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Emma Rusina Dewi. Kali ini saya ingin membahas beberapa soal terkait dengan turunan trigonometri. Mungkin ada di antara kalian nih sekarang lagi musim-musimnya penilaian akhir semester atau ada juga yang penilaian sumatif akhir semester. Yuk, barangkali ada yang sedang mempelajari materi tentang turunan trigonometri, boleh disimak. Teman-teman, ada beberapa konsep dasar yang harus teman ingat-ingat lagi untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang terkait dengan turunan trigonometri. Yang pertama adalah kita tahu bahwa jika ada suatu fungsi yang merupakan perkalian fungsi, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Sedangkan kalau fungsi tersebut merupakan fungsi pembagian, maka turunannya adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ke bagian trigonometrinya. Jika kita punya fungsi sin X, maka turunan fungsi tersebut adalah cos X. Sedangkan jika fungsi yang kita punyai adalah cos X, maka turunannya adalah negatif sin X. Selanjutnya bagaimana dengan tangan? Tangan itu sebetulnya sinus dibagi kosinus. Kita bisa menggunakan turunan fungsi berupa pembagian. Nah, hasil akhirnya saja saya tampilkan di sini bahwa jika fungsi kita sama dengan tangan X, maka turunannya adalah sekan kuadrat X. Sekan itu adalah 1 per kosinus. Selanjutnya teman-teman, kalau kita punya suatu fungsi itu sama dengan sin AX, maka turunannya adalah A cos AX. Sedangkan jika fungsi kita adalah cos AX, maka turunannya adalah negatif A sin AX. Yang saya bicarakan di sini turunannya adalah turunan pertama semua ya teman-teman. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa kita punya identitas trigonometri, di mana sin kuadrat X jika ditambahkan cos kuadrat X itu sama dengan 1. Teman-teman juga harus ingat nilai-nilai trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke teman-teman, kalau sudah mengingat materi dasar ini, kita mulai dengan mencoba mengerjakan contoh soal yang pertama. Oke, ini soalnya. Jika W sama dengan sin 2T, maka dW dt itu sama dengan berapa? dW dt itu artinya turunan pertama dari fungsi W ya teman-teman. Nah, kita harus ingat lagi bahwa tadi kita punya jika Y sama dengan sin AX, maka turunan pertama dari Y atau dy dx-nya itu adalah A cos AX. Nah, sekarang kita tinggal lihat persoalan pada nomor 1 itu kan W sama dengan sin 2T. Nah, yang A-nya itu di sini adalah 2, sehingga turunan pertamanya adalah tinggal 2-nya dikedepankan, ini jadi 2, ini menjadi cos 2T. Selesai. Mudah sekali ya teman-teman ya, ini masih yang simple sekali soalnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jika fx sama dengan sin x dikali cos 3x, berapakah turunan pertama dari f pi per 6 atau f aksen pi per 6? Nah, teman-teman, ada konsep dasar yang harus teman-teman ingat. Pertama, karena di sini melibatkan dua trigonometri yaitu sin dan cos, maka saya ingatkan kembali jika fungsinya adalah sin x, turunannya adalah cos x. Sedangkan jika fungsinya adalah cos bx, ya, b-nya di sini kebetulan 3, maka turunannya adalah negatif b sin bx. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat juga, kita ingat-ingat kembali juga, karena ini bentuk perkalian fungsi, hasil penurunannya untuk perkalian fungsi itu adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, sekarang dari soal yang kita punya, yaitu fx sama dengan sin x dikali cos 3x, kita buat pemisalan. Misalkan, sin x ini adalah fungsi U, sedangkan yang cos 3x ini adalah fungsi V. Sehingga bila kita mencari turunan dari U dan V, satu-satu ya, yang U dulu, U-nya kan sin X, maka U aksennya adalah cos X. Sekarang untuk yang V, V-nya adalah cos 3X, maka V aksennya atau turunan pertamanya adalah negatif 3 sin 3X.
Kalau kita sudah punya ini, maka turunan dari fx tinggal kita masukkan ke sini ya teman-teman. U aksen V ditambah V aksen U. Nah, yang ini. Tinggal ganti U aksennya dengan cos X, V-nya adalah cos 3X, V aksennya kita ganti dengan negatif 3 sin 3X, dan U-nya adalah sin X. Maka diperoleh seperti ini teman-teman. Kemudian, yang ditanyakan adalah F aksen pi per 6. Berarti kita hanya perlu mengganti X ini dengan pi per 6. Pi per 6 ini kalau kita ubah ke derajat tuh sebenarnya 180 dibagi 6, 30 derajat ya teman-teman ya. Tapi kita tulis dulu dalam bentuk pi per 6. Oke, kita ganti setiap X-nya dengan pi per 6, jadilah seperti ini. Kemudian, jika ada yang memungkinkan untuk kita sederhanakan, lebih baik kita sederhanakan dulu. Contohnya yang ini nih teman-teman. 3 dengan 6 kan bisa dibagi masing-masing dengan 3. Yang ini habis ya, atau 1. Yang 6 ini 2. Kemudian ada lagi nggak? Nah, yang ini juga. 3 sama 6 kita bagi dengan 3 masing-masing. Yang ini 1, yang ini sisanya 2. Sehingga kita mendapatkan cos pi per 6, tadi kan cos 30 nih. Cos 30 kita kalikan dengan cos pi per 2. Cos pi per 2 itu cos 90. 180 dibagi 2 kan 90. Cos 90 0. Dikalikan cos 30. Kalau 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Maka yang sebelah sini saya kasih nilai 0. Oke teman-teman. Kemudian ini saya tulis lagi negatif 3. Kenapa ini 1? Karena ini sin pi per 2. Pi per 2 adalah 180 dibagi 2 itu 90. Sin 90 itu 1. Nah, makanya ini dijadikan 3 kali 1. Kemudian, sin pi per 6. 180 bagi 6, 30. Sin 30 itu adalah setengah. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal mengalihkan saja. 0 dikurangi, kita kalikan dulu yang ini. 3 kali 1, 3. Kali 1 lagi 3 per 2. Jadi, negatif 3 per 2. 0 dikurangi 3 per 2. Ya, hasilnya adalah negatif 3 per 2. Oke, teman-teman, itu jawaban untuk nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Di nomor 3, saya punya fungsi fx sama dengan sin x ditambah cos x per sin x. Dengan sin x-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena sin x itu merupakan penyebut. Penyebut itu pembagi, teman-teman. Nggak bisa sesuatu dibagi dengan 0 itu nggak boleh. Nah, makanya ada syarat ini. Kemudian jika f aksen x adalah turunan pertama dari fx, kita diminta untuk mencari berapakah turunan pertama dari f jika x kita ganti dengan pi per 2. Atau f aksen pi per 2. Oke, apa yang harus diingat konsepnya? Pertama, karena ini fungsinya berbentuk pembagian, maka kita ubah y itu adalah u per v, di mana turunan pertamanya itu adalah U aksen V dikurangi V aksen U per V kuadrat. Oke, teman-teman. Kemudian, karena di sini yang terlibat adalah sin dan cos, nah kita ingat lagi, kalau fungsinya sin, maka turunannya cos. Kalau fungsinya cos, turunannya negatif sin X. Oke, selanjutnya kita tuliskan fx-nya itu adalah sin X ditambah cos X per sin X. Kita buat pemisalan, teman-teman. Nah, bagian pembilang atau sin X tambah cos X ini kita misalkan sebagai fungsi U. Kemudian penyebutnya yaitu sin X kita misalkan sebagai fungsi V. Maka kita dapat bentuk yang seperti ini ya teman-teman. Sehingga turunan pertamanya nanti bisa kita cari. Namun sebelumnya kita cari dulu turunan dari U atau U aksen. Kalau U-nya adalah sin X tambah cos X, maka U aksennya adalah turunan sin itu cos, turunan cos adalah negatif sin. Kemudian untuk yang V kan sin X ya teman-teman ya. Maka turunan pertamanya, turunan sin adalah cos X. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu F aksen X itu kan U aksen V dikurangi V aksen U dibagi V kuadrat. Tinggal kita masukkan U aksen U-nya ini, kemudian V-nya ini, V aksennya ini, dan U-nya yang ini ya teman-teman. Maka diperolehlah seperti ini. Ini saya hanya memindahkan U aksen yaitu cos X dikurangi sin X dikalikan V. V-nya adalah sin X, kemudian V aksen ini cos X dikali U. U-nya ini sin X ditambah cos X dibagi V kuadrat. V-nya adalah sin. Jadi sin kuadrat X.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita kalikan dulu sin X ini dengan semua yang ada dalam kurung, lalu yang cos juga kita kalikan dengan semua yang ada di dalam kurung, maka diperolehlah seperti ini. Saya kasih penjelasan satu persatu. Cos X dikali sin X itu dapat cos X sin X, kemudian negatif sin X dikali sin X itu adalah negatif sin kuadrat X. Yang ini negatif cos X dikali sin X, negatif cos X sin X, dan negatif cos X dikali cos X adalah negatif cos kuadrat X. Yang penyebutnya sin kuadrat X saya tulis lagi. Teman-teman coba lihat di pembilang ya, di bagian atas per ini. Adakah yang sama? Ada, yaitu cos X sin X. Bisa kita kurangi dengan cos X sin X yang ini ya teman-teman. Kita coret habis, maka diperolehlah negatif sin kuadrat X dengan negatif cos kuadrat X. Nah, negatif-negatif ini bisa kita keluarkan dengan menggunakan sifat distributif nih teman-teman. Negatifnya keluar, maka yang ini tersisa sin kuadrat X. Negatif cos kuadrat X keluar negatifnya, berarti tinggal positifnya ya. Nih, tambah cos kuadrat X. Dibagi sin kuadrat X. Nah, tadi teman-teman tahu bahwa identitas trigonometri untuk sin kuadrat X tambah cos kuadrat X itu kan 1 ya. Maka yang atas ini menjadi negatif 1 dibagi sin kuadrat X. Ini adalah bentuk sederhana dari turunan pertama fx ini. Nah, sekarang pertanyaannya kan f aksen dari pi per 2. Ya sudah, tinggal kita ganti x-nya dengan pi per 2. Oke. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya udah saya ganti ya di sini ya. Ini harusnya f aksen x terlebih dahulu, nggak apa-apa lah. X-nya ini kita ganti dengan pi per 2. Pi per 2 itu berapa? 180 dibagi 2, yaitu 90. Berapa sin 90? 1. Ya, betul teman-teman ya. Jadi ini negatif 1. Sin kuadrat dari pi per 2 adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1. Negatif 1 dibagi 1, hasilnya negatif 1. Oke, bisa dipahami teman-teman? Mudah-mudahan ya. Lanjut lagi di soal nomor 4. Kali ini saya punya fungsi fx sama dengan sin ax ditambah cos bx. Kemudian diketahui juga bahwa f aksen 0 itu adalah b. Dan f aksen dari pi per 2a-nya adalah negatif 1. Pertanyaannya berapakah a ditambah b? Oke, saya ingatkan kembali materi yang harus dikuasai teman-teman untuk mengerjakan soal ini. Yang pertama adalah jika kita punya fungsi y sama dengan sin ax, maka turunan pertamanya adalah a cos ax. Dan jika fungsinya adalah cos bx, maka turunan pertamanya adalah negatif b sin bx. Oke, teman-teman, kita langsung eksekusi soal ini. Kita tuliskan fungsi yang diketahui fx yaitu sin ax tambah cos bx, sehingga f aksen x atau turunan pertamanya adalah, tinggal pindahkan yang ini ya, turunan dari sin ax kan yang ini, a cos ax saya tulis lagi, turunan dari cos bx yang ini saya tulis lagi di sini. Oke, tidak ada masalah ya. Kemudian ada yang diketahui lagi, yaitu f aksen 0-nya sama dengan b. Nah, kita tinggal mengganti saja x di sini dengan 0 ya, karena x di sini ganti 0, maka di sini pun diganti 0, sehingga menjadi a cos a kali 0 dikurangi b sin b dikali 0. Katanya itu hasilnya harus sama dengan b, gitu ya, menurut soal. Oke, kita bisa sederhanakan, a kali 0 itu 0, b kali 0 itu 0. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita hitung cos 0 itu berapa? 1 ya, berarti a dikali 1, sin 0 adalah 0, dikurangi b dikali 0 sama dengan b. Jika ini kita sederhanakan, ini kan habis ya, a kali 1 adalah a, maka kita mendapatkan a sama dengan b. Tandai teman-teman, ini sebagai informasi penting yang kita peroleh. Selanjutnya, di soal kita juga mendapatkan informasi bahwa f aksen dari pi per 2a itu sama dengan negatif 1. Apa yang harus kita lakukan dengan ini? Kita lihat turunan pertama dari fx kan ini. Nah, berarti x-nya tinggal kita ganti, yang x ininya tinggal diganti dengan pi per 2a. Maka didapat a cos a kali x-nya diganti, dikurangi b sin b, x-nya diganti, itu harus sama dengan negatif 1. Karena di soalnya diketahuinya seperti itu. Nah, teman-teman, adakah yang bisa kita sederhanakan? Ada ya. Yang pertama ini a dengan a kan habis.
Kemudian ada lagi tidak? Nah, kita hitung dulu yang ini. A cos, A-nya habis jadi pi per 2 ya teman-teman. Dikurangi B sin. Nah, kenapa yang di bawah tadinya A, saya ganti dengan B? Karena tadi di informasi penting yang sudah kita kotakin, bahwa A itu sama dengan B, berarti boleh saja saya mengganti A yang ini dengan B. Biar apa? Biar bisa dicoret. Nah, seperti ini. Sehingga ini diperoleh, A kali 0 kan 0 ya teman-teman ya, bisa kita abaikan. Negatif sama negatif di ruas yang berbeda itu bisa kita saling hilangkan. Maka tersisalah B kali, kenapa 1? Karena sin pi per 2 itu 180 bagi 2. Sin 90 itu kan 1, sama dengan 1. B kali 1 itu B, sama dengan 1. Nah, teman-teman, ini juga kita kotakin sebagai informasi penting. Lalu, apa yang ditanyakan? A ditambah B. A-nya tadi sama dengan B, maka ini saya ganti B, ditambah B. B-nya berapa? 1 ya, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selesai teman-teman, jawaban nomor 4 adalah 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal terakhir nih, soal kelima. Jika fx sama dengan A tangan x ditambah bx, kemudian f aksen pi per 4-nya sama dengan 3, dan f aksen pi per 3-nya sama dengan 9, berapakah A ditambah B? Informasi yang harus teman-teman ingat. Yang pertama adalah kalau tangan x diturunkan, itu hasilnya sekant kuadrat x. Oke, sehingga dari fungsi fx ini, kita turunkan hasilnya menjadi A, tangannya diubah ya, turunan pertamanya kan sekant kuadrat X, kemudian BX diturunkan sebagai B. Nah, kalau sudah dapat F aksen X-nya, kita ambil informasi berikutnya bahwa F aksen pi per 4 itu sama dengan 3. Kita ganti X ini dengan pi per 4. Maka diperoleh A sekant kuadrat dari pi per 4 ditambah B itu 3. Sekannya saya ubah dulu menjadi 1 per cos ya teman-teman ya, maka diperoleh ini A per cos kuadrat pi per 4 ditambah B sama dengan 3. Oke, kemudian pi per 4 itu berapa? 180 dibagi 4, 45. Oh, berarti cos 45. Berapa cos 45? Setengah akar 2. Atau teman-teman boleh nulis setengah akar 2 itu sama aja dengan akar 2 per 2 ya teman-teman ya. Nah, ini nilai cosnya akar 2 per 2 karena dikuadratkan, ya sudah ini juga dikuadratkan. Nah, kita hitung dulu kuadrat yang akar 2 per 2 ini berapa? Nah, yaitu A per akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Per 2 kali 2 itu 4. Ya. 2 per 4 itu kalau disederhanakan jadi setengah. Maka ini menjadi A per 1 per 2 ditambah B sama dengan 3. A dibagi setengah itu sama dengan 2A ya teman-teman. Karena ini diubah jadi perkalian, dijungkir balikin 1 per 2-nya. Tambah B sama dengan 3. Oke, kita punya informasi penting. Nah, ini persamaan pertama yang harus kita simpan. Kemudian kita lanjutkan lagi ke informasi yang diketahui berikutnya pada soal, yaitu F aksen pi per 3 sama dengan 9. Sama tuh, kita tinggal mengganti X pada turunan fungsi fx atau F aksen X ini. Kita ganti X-nya dengan pi per 3. Maka diperoleh A sekant kuadrat, nah ini X-nya diganti, pi per 3 ditambah B sama dengan 9. Kita ubah sekant menjadi 1 per cos lagi ya, maka diperolehlah A per cos kuadrat dari pi per 3 tambah B sama dengan 9. Teman-teman coba hitung, pi per 3 itu sama dengan berapa derajat? 180 bagi 3, 60 ya teman-teman, berarti cos 60 itu berapa? Setengah. Nah, kita ganti aja langsung cos pi per 3-nya dengan setengah. Karena di sini dikuadratkan, ini pun dikuadratkan. Kita hitung dulu nilai kuadratnya. A per, nih 1 per 2 kuadrat itu berarti 1 per 4 ya teman-teman. Jadi ini A per 1 per 4 ditambah B sama dengan 9. Kita hitung A dibagi 1 per 4 itu adalah 4A. Sama caranya seperti yang tadi, ditambah B sama dengan 9. Nah, ini adalah persamaan kedua yang harus kita tandai juga. Kenapa harus ditandai? Karena kita mau mencari A dan B.
dua buah variabel, kita butuh dua persamaan yang melibatkan A dan B tersebut. Nah, ini sudah lengkap nih. Insya Allah bisa diselesaikan ya. Kita lanjut ke lembar berikutnya. Kita akan eliminasikan persamaan 2 dan 1. Persamaan 2-nya ini tadi, kemudian persamaan 1-nya ini. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak 1 dikurangi 2? Gitu ya, ini kan nanti dikurangi nih. Nah, boleh aja sih, sama aja ya. Nah, ini kenapa saya gunakan 2 dulu, biar hasilnya positif pengurangannya ini. Nah, kan lebih besar ya angka-angkanya kalau dikurangi dengan yang kecil, nanti hasilnya jadi positif. Tapi kalau 1 duluan ya nanti hasilnya sini negatif, sini negatif. Tapi nanti menghasilkan angka yang sama juga kalau kita tukar antara 2 dan 1. Oke, teman-teman, itu nggak masalah ya. Nah, kenapa ini dikurangi? Namanya eliminasi, berarti menghilangkan salah satu variabel. Di sini kan B sudah sama nih koefisiennya. Nanti kalau dikurangi kan habis B-nya. Tuh. Tinggal siapa? 2A. Dari mana 2A? 4A dikurangi 2A. Diperoleh 2A. Kemudian yang ruas kanan 9 kurangi 3, 6. 2A sama dengan 6. Berapakah A-nya? A-nya 3. Dari 6 dibagi 2. Oke, dapatlah informasi penting lagi. A sama dengan 3. Kalau A sudah ketemu, maka B juga bisa ketemu. Kita masukkan aja ke salah satu persamaan, mau ke 2 boleh, ke 1 juga boleh. Kita ambil yang angkanya lebih kecil, yaitu persamaan 1. Nah, kita tuliskan persamaan 1 itu kan 2A ditambah B sama dengan 3. A-nya kita ganti dengan 3. Nah, ini menjadi 2 kali 3 ditambah B sama dengan 3. Kita hitung 2 kali 3 adalah 6, ditambah B sama dengan 3, pindah ruaskan 6, maka diperoleh B sama dengan 3 kurang 6. Berapa itu? Negatif 3. Dah, dapat lagi. Sehingga diperoleh pertanyaannya tadi A tambah B berapa sih? Nah, A-nya 3, B-nya negatif 3. 3 ditambah negatif 3 adalah 0. Selesai teman-teman. Itu beberapa soal terkait dengan turunan fungsi trigonometri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap di channel Emma Rosina Dewi. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.